Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Julio Martua dengan NIM 2045125 ingin membacakan tentang peralihan hak atas tanah primer melalui lelang. Baik, peralihan hak atas tanah primer melalui lelang. Lelang sebagai suatu cara alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Pelaksana lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, atau disebutnya KPKNL, atau Barang Lelang Swasta. Sejak tahun 1999, swasta mulai mendirikan balai lelang. Lelang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional, mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya seperti keterbukaan, bebas, dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepastian hukum, cepat, dan efisien. Di dalam pelaksanaan lelang ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Pada saat lelang dilaksanakan, jalannya cara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang. Untuk selanjutnya disebut pejabat lelang. Lelang adalah ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran dengan sistem naik, dan sesuai dengan peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain, tergantung pada lelang. Penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar uang miskin, komisi kepada pelelang, atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau disingkat UPA, menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam artian bahwa adanya kepastian hak atas tanah. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi, risalah lelang yang dibuat pejabat lelang menjadi akta peralihan hak, seperti akta jual beli yang dibuat PPATK, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi. Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah, layaknya akta jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah. Namun demikian, seperti halnya perbuatan hukum lain, pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada kantor pertahanan terlebih dahulu, guna mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari hasil proses lelang tersebut. Jadi, lelang jadi pilihan para pihak untuk mengalihkan barang, termasuk untuk peralihan hak atas tanah. Walaupun untuk eksekusi agunan primer atau agunan yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang ada sesuai hukum jaminan di Indonesia. Setelah peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mendapatkan risalah lelang sebagai pemilik baru yang sah, pemenang lelang tersebut dapat segera mendaftarkan lelang yang dimenangkannya tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut, tetapi proses lelang eksekusi, menurut pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah menegaskan lelang eksekusi dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh pejabat lelang dan pemegang haknya. Adapun cara peralihan ataupun penyerahan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan balik nama, yaitu penyerahan dengan obligatori atau penyerahan dengan obligatori, yaitu suatu perjanjian dengan kata sepakat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Maka,
hak atas tanah tersebut akan beralih mulai dilakukannya dengan penyerahan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap perubahan bertujuan mengalihkan hak atas tanah. Bila ternyata dilakukan dengan baik, nama, maka hak tersebut belum beralih. Pasal 548 KUH Perdata di atas, bila dihubungkan dengan UP nomor 5 tahun 1960 dan Statblad tahun 1843 nomor 27 mengenai tata cara balik nama peralihan hak milik atas tanah suatu barang tertentu, masih banyak permasalahan di kalangan masyarakat, baik penduduk asing maupun pendatang. Mengingat kondisi pertahanan yang masih relatif masih kosong, mengingat kondisi pertahanan yang masih relatif masih banyak yang belum melakukan baik nama terhadap peralihan hak milik atas tanah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan balik nama hak milik atas tanah melalui lelang ditinjau menurut PP nomor 24 tahun 1997. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan pada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang. Kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan melalui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas objek tanahnya, sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Kutipan risalah lelang. 2. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun hak milik satuan rumah susun atau disebut juga SHMSRS apabila hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. Yang ketiga, surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya sertifikat apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Yang selanjutnya, jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan A. Surat bukti hak, seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan, atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan mengenai penguasaan tanah, dan B. Surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut bersertifikat dari kantor pertanahan. C. Bukti identitas pembeli lelang. D. Bukti pelunasan harga pembelian. E. Bukti pelunasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disebut juga BPHTB. Demikian pembacaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.